Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma shalli warahmatullahi ala wabarakatuh. sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husin bin Hamid Al-Atas, juga Ustaz Hamzah Al-Atas, di sini juga Neza dan Algi. Kita akan membahas masalah iman dan takfir. Iman sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Assalamualaikum Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Pada suatu saat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi wassama. Walhamdulillah. Wasyukrulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam naungan di bawah, dalam renungan di bawah naungan Al-Quran. Tema kita pada hari ini bersama Ustaz Hamzah bin Al-Atas mengenai al-iman. Jadi tema kita mengenai iman yang begitu sederhana sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Iman yang menyatukan, bukan iman yang memecah belah. Iman yang menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan di jalan Allah. Bukan iman yang menumbuhkan kebencian, pertentangan, dan perselisihan. Iman yang akan menerangi hidup seseorang, bukan iman yang menjerumuskan manusia dalam kegelapan. Iman yang akan mengantarkan manusia menuju kehidupan yang penuh dengan rahmat. Bukan keimanan yang menjerumuskan orang ke dalam peperangan, pertumpahan darah. Oleh karena itu, perlu kita sebagai orang yang beriman kembali kepada Al-Quran Al-Karim yang merupakan pedoman hidup kita, dan kita berpegang teguh kepadanya sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabatnya. Jangan kita mengikuti mereka-mereka yang terjerumus dalam fitnah, yang berpecah belah, berselisih, disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Pada kajian kita yang lalu, pada dialog Jumat, kita telah berbicara mengenai perubahan-perubahan yang terjadi setelah masa Nabi kita, masa sahabat-sahabat Nabi kita, di mana pada masa Nabi kita, kaum muslimin betul-betul memahami agama mereka dengan jelas, gamblang, dan sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk berserah diri kepadanya. Lalu dari sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nama agamanya, yaitu Al-Islam.
yang artinya tunduk berserah diri kepada Allah. Sebagaimana perintah Allah kepada Ibrahim. Idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika Tuhannya berkata kepadanya, aslim, serahkan jiwa dan ragamu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim menjawab, aku pasrahkan hidupku teruntuk Allah, Tuhan semesta alam. Begitu juga setelah Allah menjelaskan inna dina indallahil Islam wa maktalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya satu-satunya agama, jalan hidup yang diterima oleh Allah adalah jalan hidup, pedoman hidup yang menuju Allah, berserah diri kepadanya. Jadi nama Islam ini tidak dapat dipisahkan dari maknanya yang artinya berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Dan tidak terjadi pertentangan di antara para ahli kitab. Tidak terjadi perselisihan di antara mereka, melainkan setelah mereka mendapatkan keterangan, penjelasan, dan ilmu. Artinya mereka berselisih bukan dalam kebodohan. Kenapa? Baghyan bainahum. Mereka diselewengkan oleh hawa nafsu mereka. Maka barang siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka ingatlah sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Kehidupan dunia akan berlalu dengan cepat. Akan datang masa-masa di mana Allah akan mengadili kita, akan membongkar bahkan apa-apa yang menjadi rahasia hati kita semuanya. Jadi jangan kita memandang remeh hal ini. Jalan satu-satunya untuk keselamatan kita hanyalah Islamul wajhillah, mempersembahkan, menyerahkan hidup kita teruntuk Allah. Dengan kita bersama-sama menyerahkan hidup kita teruntuk Allah, maka pertikaian, perselisihan tidak akan ada. Pendapat bisa berbeda, tapi karena loyalitas kita untuk Allah, maka loyalitas kita ini akan menyatukan kita. Perbedaan pendapat yang akan memperkaya masukan kita, memberikan solusi yang begitu banyak. Karena pendapat bukan syariat, tapi merupakan interpretasi manusia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya dalam menghadapi mereka yang tetap mengikuti hawa nafsu mereka. Fa in hajjuka, kalau seandainya mereka mendebat engkau, menolak untuk bersama-sama berserah diri kepada Allah, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Katakan, umumkan di tengah mereka bahwa aku menyerahkan, memasrahkan wajahku, hidupku, tujuan hidupku teruntuk Allah. Begitu pula orang-orang yang mau mengikuti aku. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Lalu katakan pada para ahli kitab dan para ummiyin, yaitu masyarakat Arab yang masih dalam keadaan buta huruf, mereka masih hanyut dalam kesyirikan, maukah kalian berserah diri kepada Allah? Kalau mereka mau berserah diri pada Allah, berarti mereka telah mendapatkan dan mengikuti petunjuk Allah. Wa in tawallaw, kalau mereka berpaling, wahai Rasulullah, fa innama 'alaikal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan, bukan memaksakan mereka untuk berserah diri pada Allah. Wallahu basirun bil ibad, sungguh Allah maha tahu, maha melihat tentang hamba-hambanya. Allah maha tahu, maha melihat siapa yang pantas menerima hidayah dan siapa yang tidak pantas. Yang menerima hidayah patut dia bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hidupnya. Yang menolak jangan menyalahkan kecuali diri sendiri yang menutup pintu hidayah dari dirinya. Ini juga yang diserukan oleh Rasul atas perintah Allah kepada seluruh ahli kitab.
Qul ya ahlal kitab, katakan wahai para ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari bersama-sama kita berkumpul dalam kalimat yang sama di antara kami dan kalian. Allah na'budu illallah, bahwa kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Hidup mati kami hanya teruntuk Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan hendaknya sebahagian kami tidak menjadikan sebahagian yang lain sebagai rob-rob pengatur selain dari Allah. Bagaimana kalau mereka berpaling? Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, maka umumkan di tengah mereka. Katakan wahai Rasul dan para pengikutmu, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Begitu sederhana yang disampaikan Al-Quran, tidak berbelit-belit, tidak membingungkan. Ternyata disebabkan karena kefanatikan, disebabkan karena mengikuti hawa nafsu, dorongan syaitan yang menganjurkan kita untuk bercerai-berai, kata iman, Islam, ihsan digantikan. Iman digantikan dengan akidah yang tidak jelas apa rukun-rukunnya. Kemudian Islam digantikan dengan madhab, akhirnya umat Islam bercerai-berai sebagaimana yang Allah sebutkan, fataqatta'u bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka mencabik-cabik ikatan persatuan di antara mereka menjadi kelompok-kelompok dan golongan. Akhirnya terjerumus dalam golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Padahal Allah terangkan, dari mulai nabi-nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya nabi-nabi sebelumnya hingga nabi kita dan para pengikut mereka sebetulnya merupakan satu umat yang membawa misi yang sama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, yang berinduk kepada induk yang sama, itu ajaran yang datang dari Allah, bimbingan dan tuntunannya. Dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku, jangan mempersekutukan aku dengan yang lain. Nah, kalau kita mendengarkan firman Allah dalam surat An-Nisa sebagai contoh pada ayat 136, Allah menjelaskan apa yang mesti kita imani. Jadi waktu memerintahkan kita beriman, Allah jelaskan apa-apa yang mesti kita imani. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Dan juga berimanlah kepada Alkitab yang Allah turunkan atas Rasulnya. Setelah itu, wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan juga berimanlah kepada Alkitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi kita diperintahkan beriman kepada kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita dilarang membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain, antara kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab sebelumnya juga menyampaikan pesan yang sama. Adapun kalau saat ini kita menjumpai perbedaan, karena memang keaslian dari kitab-kitab tersebut merupakan bahan pertanyaan. Para nabi, para rasul semua datang menyampaikan risalah Allah. Nabi juga bukan menyampaikan sesuatu yang baru, tapi menyampaikan juga pesan-pesan yang sama dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perhatikan ikhwat sekalian, setelah Allah menerangkan, wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya, kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, juga kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Nah, isi dari apa? Dari atau katakan saripati dari keimanan yang tadi disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan pada penggalan berikutnya dari ayat ini. Wa may yakfur billah wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka barang siapa yang ingkar kepada Allah, ingkar juga kepada malaikatnya, ingkar kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, ingkar kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah, ingkar juga kepada hari akhir, maka dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah perintahkan kita untuk beriman kepada apa? Yang Allah sebutkan tadi. Apabila kita mengingkari salah satu dari apa-apa yang merupakan kandungan dan rukun iman, maka kita termasuk dari orang yang tersesat. Berarti iman kita tidak murni, tapi iman yang memilah-milih. Iman yang memilah-milih bukan berasal dari ketundukan kepatuhan kita kepada Allah. Begitu juga dalam suratul Baqarah, pada akhir suratul Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Yang beriman di sini bukan hanya orang yang beriman, Rasul juga beriman bersama orang-orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Kullun amana billah, seluruhnya beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Lalu iman ini menegaskan kepada kita untuk tidak membeda-bedakan di antara para nabi, para rasul, demikian pula di antara kitab yang Allah turunkan. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli, kami tidak akan membeda-bedakan seorang pun di antara utusan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami patuh. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, limpahkanlah ampunanmu atas kami, atas kelemahan kami, kekurangan kami, kesalahan kami, kelalaian kami, kebodohan kami. Dan pada akhirnya kepadamu kelak kami akan dikembalikan ya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan. Laha ma kasabat. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan, dia yang akan menikmati hasil dan buahnya. Wa 'alaiha maktasabat, sedangkan keburukan yang dilakukan, dia yang akan merasakan akibat buruknya. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lalu dengan penuh ketawaduan orang yang beriman tanpa kesombongan diri, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kamu hukum kami karena kesalahan kami atau disebabkan karena kami lupa. Baik lupa karena dipengaruhi oleh syaitan, karena tergoda oleh hawa nafsu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kamu bebani kami ya Allah dengan beban-beban sebagaimana yang Engkau bebankan atas umat-umat sebelum kami. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Di mana kita tahu umat-umat sebelum kita banyak mereka mendapatkan tekanan-tekanan akibat dosa-dosa mereka. Bahkan sebahagian yang halal Allah haramkan atas mereka karena kejahatan yang mereka lakukan. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Sebagaimana kita mohon pada Allah untuk tidak membebani kita dengan apa-apa yang membebani umat sebelum kita, juga kita minta kepada Allah untuk tidak membebani kita dengan apa yang tidak kita mampu. Oleh karena itu semua perintah Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Dan Allah akan menghisap mereka juga sesuai dengan kemampuannya. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alqaumil kafirin. Ya Allah, hapuskan kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni ya Allah yang lalu dari dosa, perbuatan, kesalahan kami, dan tutupi ya Allah. Anta maulana, Engkau adalah maula kami, pelindung kami. Hubungan antara hamba dengan Tuhannya hubungan yang begitu indah. Hubungan yang penuh kemesraan.
fa'fu anna waghfir lana warhamna, dan limpahkan rahmatmu atas kami. Anta maulana, engkau pelindung kami ya Allah. Wansurna al-qaumil kafirin, tolong dan menangkan kami, bela kami ya Allah dari orang-orang yang kafir. Allah berbicara mengenai keimanan dengan begitu indah, sederhana, tidak jelimet, tidak berbelit-belit. Begitu iman digantikan dengan kata akidah, Mas Krisna, membingungkan. Kenapa? Karena kata akidah ini tidak pernah diterangkan dalam Al-Quran yang menunjukkan arti keimanan, keyakinan. Allah sudah berikan kita petunjuk yang indah, kita gantikan dengan nama yang lain, yang menimbulkan pertentangan, perselisihan, perpecahan, bahkan mencabik-cabik kaum muslimin dan persatuan mereka, serta dengan mudah menghalalkan darah saudaranya hanya dengan perbedaan akidah. Seperti yang pernah saya dengar di Mekah, di Madinah, ketika seorang khatib mengatakan di antara yang masuk dalam bab akidah adalah menyapu di antara dua sepatu. Artinya orang yang mengingkari hal ini dianggap keluar dari iman, kan berbahaya sekali. Di sini kita perhatikan Allah tidak menyebutkan mengenai al-qadar seperti yang disebutkan dalam hadis. Ini keindahan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mengenai takdir justru dalam apa? Dalam pembicaraan yang berbeda. Ketika Allah berbicara mengenai keadilan Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan segala sesuatu dengan ukuran yang sempurna, Allah sebutkan kata takdir. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama keagungan Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan segala sesuatu dengan penuh keseimbangan, kesempurnaan. Walladzi qaddara fahada, lalu Allah menetapkan ukuran, hukum-hukum bagi makhluk yang diciptakan, yang memberikan pelajaran manfaat buat kita. Tanpa ada ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum serta takdir yang ditetapkan oleh Allah, maka kehidupannya akan kacau balau. Seperti orang bertani, ada aturan dan hukum-hukumnya. Begitu juga beternak, ada aturan dan hukum-hukumnya. Proses turunnya hujan juga mengikuti aturan dan hukum. Ini takdir Allah. Dan takdir Allah selalu dihubungkan dengan apa? Dengan ciptaan-ciptaan yang begitu indah, penuh apa? Keseimbangan, kesempurnaan, hingga layak bagi kita, wajib bagi kita untuk selalu memuji Allah. Walladzina kafaru birabbihim, tsumma alladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Begitu juga pada akhir suratul Jathiyah, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Segala puji sepenuhnya teruntuk Allah. Dia yang mengasuh, menjaga, memelihara langitnya, buminya, dan seluruh semesta alam. Dan dialah satu-satunya pemilik kebesaran, keagungan, baik di langit maupun di bumi. Dan dia maha perkasa lagi, maha terpuji. Jadi ketika Allah berbicara mengenai takdir, Allah menjelaskan hukum-hukum aturan yang ditetapkan pada makhluk-makhluk yang diciptakan. Tidak terhubung dengan amal kita. Amal kita merupakan pilihan kita yang kita pilih dengan bebas, yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lihat dalam surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari yang ditetapkan Allah pada mustaqar, yaitu pada poros yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matahari dikelilingi oleh planet-planetnya. Tajri li mustaqarrin laha. Dia menjadi poros bagi planet-planet yang lain, tapi dia sendiri beredar bersama planet-planet mengitari pusat galaksinya. Lalu Allah terangkan, dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketentuan perhitungan yang ditetapkan oleh yang maha perkasa lagi maha tahu. Planet mengitari matahari, matahari bersama planet, bersama bulan-bulan mengitari pusat galaksi. Begitu pula bintang-bintang yang lain. Semua beredar pada garis edar yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermiliar-miliar bintang pada galaksi kita, begitu pula bermiliar-miliar bintang pada galaksi yang lain. Semua bergerak dengan penuh aturan dan ukuran. Itulah yang namanya takdir Allah. Dan tidak pernah dalam Al-Quran takdir Allah dikaitkan dengan amal perbuatan yang kita lakukan.
Allah memberikan kita akal, kemudian Allah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, memberikan kita kehendak pilihan. Nah, Allah turunkan petunjuknya bagi kita semua. Allah memerintah dan melarang, Allah menguji ketaatan kita. Nah, ketaatan kita, keingkaran kita, kembali kepada pilihan kita. Allah akan memberikan balasan yang mulia bagi yang taat, hukuman bagi yang ingkar. Dan mereka yang dikenakan hukuman, orang-orang yang telah menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, semenjak hari ini sekalian iman berganti dengan akidah. Muncullah akidah yang bermacam-macam mengenai takdir. Di antaranya akidah Jabariyah, akidah para ahli hadis, ya, yang meriwayatkan riwayat-riwayat yang palsu dari Nabi kita Muhammad SAW bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Di antaranya riwayat yang terdapat bahkan dalam buku yang dianggap sahih, seperti yang ditulis oleh Imam Bukhari. Beliau mengumpulkan, tapi tidak memastikan bahwa semua yang dikumpulkan itu merupakan hadis yang sahih. Dikatakan bahwasannya satu hari Nabi Musa berkata kepada Adam, kakeknya, "Anta ya Adam alladzi akhrajatka khati'atuka minal jannah." Kamu wahai Adam yang dikeluarkan oleh dosa kamu dari surga. Cara bicaranya Nabi Musa kepada Adam itu bukan pembicaraan seorang anak cucu kepada orang tuanya. Jadi dia menyalahkan Adam gara-gara Adam, makhluk manusia dikeluarkan dari surga. Dijawab oleh Adam, "Wa anta ya Musa alladzi istafaka Allahu tabaraka wa ta'ala bi kalami atalumuni ala syai'in qad qaddara alayya min qabli an ukhlaq." Kamu wahai Musa mau menyalahkan saya pada sesuatu yang telah ditakdirkan atas diriku sebelum saya diciptakan. Akhirnya dalam riwayat tersebut dikatakan fahaja Adam Musa, maka Adam berhasil mengalahkan Musa dalam debat tersebut. Ini tidak mungkin dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dilakukan Adam pilihan yang Allah berikan kepadanya. Hingga Allah berfirman, "Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu asma." Kami telah menguji Adam, wanti-wanti berpesan padanya, dia lupa dan dia tidak memiliki tekad yang kuat. Jadi sewaktu di surga pelajaran dari Allah buat Adam sebelum turun ke bumi agar tahu siapa musuhnya. Dan di sana Adam ternyata lemah di hadapan godaan syaitan. Itu bukan sesuatu yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kejamnya manusia memfitnah Allah dengan fitnah yang keji, kemudian menisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga ada sebuah riwayat. Diriwayatkan seorang datang kepada Ibn Umar. "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman." Dia mengatakan, "Az-zina biqadari minallah." Apakah zina itu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijawab oleh Ibnu Umar katanya, bahwa Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Lalu si orang yang bertanya lagi. "Ayu aqibunillahu tabaraka wa ta'ala." Apakah Tuhan akan menghukum aku? "Wa qad qaddara alayya." Padahal Tuhan telah menetapkan atas diriku. Ibnu Umar mengatakan jawabannya, "Kalau seandainya saya punya orang, saya akan potong hidung kamu." Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, seorang memukul wajah tersebut dengan batu. Bukan dijawab argumentasinya, ya, tapi dibiarkan orang tersebut dalam kontradiksi. Ini merupakan cara-cara ahli hadis dalam menghadapi orang di saat mereka tidak mampu menjawab. Kenapa? Kalau mereka kembali kepada Al-Quran, jawabannya jelas. Alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Takdir yang begitu indah pada semua ciptaan yang diciptakan Allah. Kalau bukan karena takdir Allah, tidak mungkin jantung kita berdenyut dengan aturan yang begitu sempurna. Paru-paru kita, pencernaan kita, kedua ginjal kita, itu semua betul-betul mengikuti ukuran. Adapun amal kita, kembali pada pilihan kita yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat semenjak orang bergeser dari iman kepada akidah, terjadi kerusakan dalam agama, hingga agamanya bukan agama yang dibawa Rasulullah SAW, tapi agama yang berasal dari wahyu syaitan. Berasal dari wahyu syaitan. Mereka tinggalkan kitab Allah, kembali kepada riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena pertentangannya dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka lebih mengagungkan Imam Bukhari daripada Rasulullah.
Mereka paksakan apa yang terdapat dalam buku tersebut untuk menjadi riwayat yang sahih, walaupun jelas-jelasan menabrak kitab Allah. Ini jelas-jelasan keingkaran, kekafiran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga seorang ketika menyampaikan hal ini, dia mengatakan, "Aqulu qala Allah wa taqulu li qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya bilang qala Allah, kamu katakan qala Rasulullah. Aturidu an tadriba kitab Allah bi Rasulillah? Apa kamu ingin benturkan kitab Allah dengan Rasulullah? Padahal Rasulullah itu orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi kita perhatikan, kelihatannya ada intrik di sini yang ingin membuat umat Islam mengalami kekacauan hingga dengan mudah saling membunuh satu dengan lainnya. Bahkan salah seorang dari mereka mengatakan, siapa yang tidak mengimani, menerima hal ini, maka orang tersebut kafir. Berarti kalau kafir, halal darahnya. Jadi iman dirubah menjadi akidah, Islam dirubah menjadi madhab-madhab yang bermacam-macam, kemudian ihsan yang artinya selalu kita mengawasi Allah diganti dengan riya dan selfie di mana-mana. Sampai hajinya pun riya, begitu juga sholatnya pun riya, kehidupan beragama sampai syukurannya pun semua merupakan ungkapan riya, bukan lagi sebagai orang yang mengawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ala kadarnya, insya Allah kita akan lanjutkan tema ini untuk selalu mengingatkan umat kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Ingat, kata akidah merupakan bid'ah dhalalah. Karena dia menggantikan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, bahkan efek dari akidah ini yang berkaitan dengan lubuk agama kita. Inti agama kita itu iman, telah menelan korban yang begitu banyak. Jadi kalau mau bicara mengenai bid'ah dhalalah, bahkan bid'ah yang paling besar adalah kata akidah. Itu merupakan bid'ah yang paling besar yang menggantikan iman. Begitu juga Islam digantikan madhab merupakan bid'ah yang amat mengerikan. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan para imam tidak pernah mengajak sama sekali untuk menggantikan Islam dengan madhab. Tapi pendapat mereka dikaji oleh para ulama. Lalu belajar dari pendapat mereka, sebagaimana dokter sekarang belajar dari peninggalan dokter terdahulu, dari pengalaman mereka, maka ilmu pengetahuan berkembang. Tidak pernah sama sekali para imam mengajak para pengikutnya untuk terpaku pada pendapat mereka. Silahkan membaca tulisan Syafi'i. Mengajak orang untuk selalu berijtihad dan berfikir. Tapi kita yang mengaku sebagai pengikut Syafi'i justru bertentangan dengan apa yang diserukan oleh Imam Syafi'i. Jadi mazhab hendaknya merupakan ranah kajian para ulama, bukan merupakan konsumsi awam, biar awam memahami Islam, memahami iman, memahami ihsan, bersatu dalam semua ini. Dan ingat, jangan kita masukkan hal-hal yang kembali kepada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat gamblang dari guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas mengenai sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang keimanan. Ngambilnya dari mana? Dari Al-Quran, jelas. Antum semua bisa ngambil, bisa lihat. Artinya bukan sesuatu yang dikarang-karang, sesuatu yang dibuat-buat, atau sesuatu yang hoax. Semuanya ya, bisa antum lihat, renungi. Al-Quran ini nggak bisa dipahami kecuali oleh para ulama. Siapa bilang? Ini adalah firman Allah untuk hambanya. Masa sih Allah batasi hambanya? Memang sebagian ada hal-hal yang rumit, yang itu baru para ulama. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan dalam Al-Quran sampai 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Adakah orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai peringatan? Atau mau menjadikan kitab lain, rujukan lain sebagai peringatan dia, sebagai pedomannya? Ya, maka sungguhnya yang meninggalkan Al-Quran mereka itu adalah orang-orang yang nanti akan senantiasa berada di dalam kebingungan, dalam kesesatan.
dan Al-Quran nanti akan meninggalkan dia. Rasulullah pun mengeluh, mengadu terhadap mereka-mereka yang meninggalkan Al-Quran. Wa qala ar-rasulu, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ar-Rasul, maksud di sini adalah Rasulullah SAW nanti mengatakan, wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Ditinggalkan dalam makna apa? Bukan ditinggalkan nggak baca, tapi isinya tidak dijadikan pedoman. Al-Qur'annya tidak dijadikan rujukan di dalam perselisihan mereka atau ketika mereka mengambil pendapat. Tidak dijadikan Al-Qur'an ini sebagai tolak ukur. Oleh karena itu, pada saat ini terlihat sekali bagaimana agama ini menjadi seperti berantakan seperti itu ketika orang mengambil referensi macam-macam ya, yang tidak merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Ya, membuat istilah-istilah baru yang bukan dijadikan pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, yaitu pedoman yang jelas yang tadi sudah dijelaskan secara gamblang bagaimana ya, pedoman tersebut adalah keimanan, al-Islam dan al-Ihsan. Dan ini pun ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini juga kalau kita lihat dari hadis yang sahih yang sejalan dengan ini. Ya, bagaimana ya, di hadis Jibril Rasulullah menerangkan tentang hal ini. Ya. Inilah sesuatu yang harusnya menjadi pedoman, dan ini sebenarnya yang akan menyatukan di antara umat Islam. Bukan seperti yang tadi, dengan alasan akidahnya berbeda, maka ya, setiap kelompok dengan mudahnya mengkafirkan orang lain karena berbeda dalam akidah, istilah akidah tadi. Ya. Yang begitu banyak akidah dibuat cabangnya sesuai dengan kelompok masing-masing memiliki definisi dan uraian tentang akidah masing-masing, sehingga tidak bakal ketemu kalau kita mengacu, apalagi kalau mau mempersatukan Islam, kaum muslimin ya, kalau dasarnya akidah tadi. Allah sudah mempersatukan kaum muslimin, dan juga Rasulullah SAW sudah melakukan hal itu di Madinah. Dasarnya di Madinah adalah dengan tadi al-iman wal Islam. Mengenai bagaimana tadi mudahnya seorang mengkafirkan orang lain hanya karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Padahal kalau kita merujuk pandangan tersebut kepada Al-Quran, kita kembalikan kepada Al-Quran ya, dengan penuh kebersihan hati, ketulusan. Bukan ayat-ayat Quran diambil, digiring ya, untuk membenarkan dia punya keyakinan tadi, dia punya pendapat tadi. Tapi pendapat kita harus tunduk kepada Al-Quranul Karim. Kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sana nanti kita akan mendapatkan petunjuk betapa gamblangnya, betapa jelasnya ya, perkara yang kita perdebatkan. Mengenai gampangnya seorang mengkafirkan orang lain ya, karena suatu beda pendapat, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berisiko besar. Ya. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang mengatakan ya, kepada saudaranya, hai kafir, atau kamu kafir, maka kata kafir itu akan kembali kepada salah satu di antara yang menuduh temannya, atau kembali kepada si penuduh itu sendiri. Ya, kepada orang yang tertuduh atau kepada yang si penuduh itu sendiri. Faqad ba'a bi ahadihima. Man qala li ahihi ya kafir faqad ba'a bi ahadihima. Ya. Ini enggak gampang kata-kata ini. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan kaum muslimin di dalam surah An-Nisa,
Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Ini kalau kita baca ayatnya secara lengkap, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa 'indallahi maghanimu katsira. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, ini pedoman Al-Quran ya. Idza darabtum fi sabilillah, kalau kalian melakukan perjuangan di jalan Allah. Ya, ini dalam situasi yang gawat, dalam situasi perang misalnya. Itu kaum muslimin tetap diperintahkan untuk berlaku waspada, berlaku hati-hati, nggak sembarangan, nggak sembrono, nggak main bunuh, nggak kayak main mengecam, oh ini orang kafir, nggak halal darahnya diambil hartanya, tidak. Fatabayyanu, teliti dulu, jangan sembarangan, jangan sembrono. Sampai dalam ucapan wala taqulu. Nah ini ucapan, karena ucapan ini berdampak pada efek-efek berikutnya. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kalian katakan terhadap orang yang mengucapkan salam kepada kamu, ya mengucapkan salam kaum muslimin. Ini kan menandakan oh ini orang muslim, dia mengucapkan salam kepada kamu. Langsung dengan arogannya kamu mengatakan, oh kamu bukan muslim, lasta musliman, lasta mu'minan, kamu bukan seorang mukmin. Ini dalam situasi perang saja seperti itu. Yang mana kadang-kadang ya bisa saja orang mengucapkan hal tersebut, oh karena dia dalam ketakutan dibilang saya Islam, saya Muslim. Langsung kita bilang kamu bukan Muslim, kamu bukan mukmin. Yang berarti setelah itu halal darahnya, halal hartanya. Ini dampaknya begitu besar. Ya, ucapan seperti ini, mengucapkan kepada saudara kita sebagai kafir itu bahaya sekali ini. Ini bukan hal yang gampang. Ustaz Husain tadi sudah katakan ini adalah kelakuannya orang-orang Khawarij dulu yang memudahkan mengatakan kafir-kafir itu kelakuan mereka. Dan ini diterangkan oleh Nabi. Mereka itu mudah saja mengatakan Nabi nggak adil. Ini di zaman Nabi seperti itu. Ketika Sayyidina Umar dan sahabat yang lain mau menganiaya orang yang begitu, Rasulullah membiarkan. Nanti akan timbul orang-orang seperti mereka ini. Ini setelah kejadian perang Hunain. Nah, akan ada orang-orang seperti ini. Yang Rasulullah ceritakan, yaqra'una kalian itu taqilluna qira'atakum biqira'atihim wa salatahum bi salatihim wa siyamahum bi siyamihim. Kalian menganggap sedikit, nggak ada apa-apanya sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka. Puasa kalian dengan puasa mereka. Oh getol mereka sholatnya seperti itu. Ya mungkin sampai jidatnya hitam seperti itu. Maaf ya, yang jidatnya hitam. Ya kalau dengan penuh kehusyuan, kebaikan hati, ya bukan termasuk itu. Tapi mereka ini menampilkan selalu mazahir. Selalu casing-casing. Ya, mereka tampilkan, tapi akhlak mereka begitu buruk. Sampai-sampai casing yang ditampilkan ini ya seperti tadi, yaitu hanya menampilkan ya seolah-olah sholat mereka itu begitu banyak ya, dan mereka melakukan itu sehingga kalian merasa seolah-olah nggak ada apa-apanya sholat kalian dibandingkan sholat mereka, puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Ya. Yaqra'una al-Qur'an, mereka hafal Al-Quran. Itu tadi, tapi hafal Al-Quran, baca Al-Quran, tapi nggak dijadikan pedoman. Sampai Rasulullah katakan, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu terlepas dari agama, seperti anak panah terlepas dari busurnya. Ya, arti seperti itu. Ini sudah ada di zaman Rasul seperti itu. Dan oleh karena itu, kalau kita mau melihat
bagaimana sifat seorang mukmin yang sejati. Bagaimana dia dilarang untuk gampang-gampang mengatakan lasta mu'minan, kamu bukan seorang mukmin, kamu kafir, seperti itu. Ini kalimat yang berbahaya dan dilarang, dan ini ya, para ulama sepakat nggak boleh sembarangan tentang hal ini. Sampai-sampai pernah kejadian Usama bin Zaid pun dalam peperangan, lagi-lagi dalam peperangan, sesuatu yang mungkin ya bisa saja seorang terjadi seperti tadi, ketakutan seperti itu. Kemudian mengatakan dia muslim. Pernah kejadian Usama bin Zaid sedang berperang tanding, ya, sedang berperang di dalam satu peperangan, yang artinya dia sedang bertanding, yang mana masing-masing ya tentunya dalam perang ingin membunuh musuhnya, baik si muslim maupun si kafir. Tapi pada suatu ketika senjata si kafir ini ya, terlepas. Ketika pada saat terlepas dan terdesak, Usama ya, langsung menghunuskan pedangnya ingin membunuh orang itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, atau dia mengatakan la ilaha illallah, seperti itu. Pada saat itu, ini saat perang. Ya, mungkin ya prediksi Usama bin Zaid, ini orang tadi mau bunuh saya, kok ketika sudah terdesak diucapkan itu. Ya, langsung akhirnya dibunuh. Padahal di sampingnya juga ada sahabat lain, ketika mendengar orang itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya, atau asyhadu an la ilaha illallah, sahabat yang lain nggak berani berhenti. Tapi Usama, karena dia yang berhadapan langsung, ya mungkin Usama prediksi dia pura-pura ini, dibunuh langsung orang tersebut. Peristiwa ini sampai kemudian ke telinga Rasulullah SAW. Usama dipanggil oleh Nabi kita Muhammad SAW. Langsung ditanya langsung oleh Rasulullah, nggak basa-basi, nggak aiu, tanya, ataqtulu rajulan qala la ilaha illallah. Apakah kamu, hai Usama, membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Usama bilang, ya Rasulullah, innama qalahu ittiqaan min sayfi. Ya Rasulullah, orang itu mengucapkan la ilaha illallah karena takut. Ya, dia melindungi diri dari pedangku. Karena takut pedangku diucapkan itu. Rasulullah terima alasannya. Tetap Rasulullah ulangi lagi, ataqtulu rajulan qala la ilaha illallah. Ya, apapun alasannya, Rasulullah hanya fokus lihat, apakah kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, mungkin hatinya nggak begitu. Langsung bilang, halla syaqaqta qalbahu fa ta'rif as-sadiqin huwa am kadhib. Oh, kalau dia hanya mengucapkan itu di mulutnya ya Rasulullah, hatinya mah nggak begitu. Langsung Rasulullah bilang, apakah kamu sudah tahu dadanya? Hatinya kamu tahu. Udah belah dadanya sehingga kamu bisa tahu. Oh, hatinya mah nggak begitu. Kaifa anta bila ilaha illallah yaumul qiyamah. Bagaimana nanti kamu mempertanggungkan kalimat la ilaha illallah ini di hari mereka? Usama bin Zaid langsung terdiam pada itu, menyesal perbuatannya. Ini begitu marahnya Rasulullah SAW tentang hal ini. Ya nggak mungkin, nggak gampang-gampang. Kita sekarang ini dengan beda, dibilang keyakinan, beda pemahaman. Ini harusnya coba ini beda argumen dengan argumen, seperti itu. Ya, beda madhab, tuduh kafir, menuduh orang kafir ini konsekuensinya panjang, dampak buntutannya itu panjang. Nanti halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya, boleh dicaci maki, boleh dirusak nama baiknya. Itu semuanya akan berentetnya seperti itu, sehingga akan kacau ini. Beginilah kalau Al-Quran tidak dijadikan pedoman. Sunnah Rasulullah SAW yang sejalan dengan Al-Quran, ya Rasulullah adalah orang yang paling mengamalkan Al-Quran, nggak dipakai. Yang dipakai riwayat-riwayat yang bikin kacau tadi.
yang membuat kita semuanya menjadi kacau balau. Banyak hal-hal lagi yang kalau kita belum lagi tadi eksistensi tentang musik misalnya. Ya, ini adalah keindahan yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an. Keindahan itu sesuai fitrah. Jangan sembarang-barangan untuk mengharamkan. Yang diharamkan itu ketika keindahan itu melanggar perintah Allah, melanggar ketentuan Allah, itu baru diharamkan. Allah katakan, ini penjelasannya panjang, insya Allah nanti dalam kesempatan yang lain, tapi antum sudah bisa renungkan. Itu surah Al-A'raf, ya, ayat 32. Ya, dan baca juga dari 31-nya. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kemudian Allah katakan, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah ya Rasulullah, siapa yang berani mengharamkan zinatullah? Zinatullah artis semua perhiasan-perhiasan, ya, keindahan-keindahan yang Allah berikan di sini. Ya, untuk allati akhraja li ibadihi, yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya. Keindahan ini adalah merupakan ciptaan Allah. Ya. Keindahan adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Setiap orang sih kita ini cinta kepada keindahan. Sampai dalam satu riwayat hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka kepada keindahan. Ya. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah, keindahan yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk hambanya, wat thayyibati minar rizq, dan segala yang baik daripada rezeki. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Keindahan-keindahan itu adalah sebenarnya itu haknya orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Ya, dan juga tentunya orang-orang yang tidak beriman juga berhak mendapatkan keindahan itu. Tapi khalisata yaumal qiyamah. Keindahan ini nanti kalau di akhirat hanya khusus untuk orang-orang yang beriman, seperti itu. Nah, ini keindahan banyak. Nah, artinya ya termasuk tadi ya sesuatu yang indah, lantunan suara yang indah, itu semuanya adalah bagian dari keindahan. Ya, pakaian yang indah, ya, itu juga bagian keindahan, pemandangan yang indah, termasuk musik tadi, musik-musik yang indah, itu adalah keindahan. Nah, ketika keindahan ini diselewengkan, digunakan untuk yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya, dengan syair-syairnya misalnya yang mendayu-dayu, yang membuat orang menjadi terdorong untuk melakukan kemaksiatan, maka itu menjadi haram. Bukan dengan keindahannya itu, bukan musiknya itu yang menjadi haram, tapi bagaimana penggunaan dari itu, ya, penyelewengan dari keindahan tadi yang dilarang seperti itu. Nah ini, jadi kalau kita baca Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, segala sesuatunya jelas, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Allah katakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam Al-Quran. Kalau kita merujuk Al-Quran, kita mau tadaburinya dengan penuh kebersihan hati, kita akan dapat penerangan dari Allah langsung. Ya, dan inilah senantiasa yang selalu kita upayakan, selalu menerangkan Al-Quranul Karim. Ya, silahkan baca dan mendengarkan. Ya, ketika ada yang kurang, oh kok ini berbeda dengan pendapat saya, silahkan dipertanyakan. Ya, kita terbuka. Ini saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa hikmah bis-shalihin. Jelas apa yang disampaikan Ustaz Hamzah tadi. Bahwa kita semua kembali kepada adillah Qur'ani. Bukan mengada-adakan dari diri kita atau mengatakan qala fulan atau qala fulan, tapi kembali kepada firman Allah. Jadi ketika kita mendengar pernyataan sebahagian orang-orang yang hatinya dikuasai nafsu angkara murka, menyesatkan, mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat karena menghalalkan musik, kita semua tahu yang dihalalkan adalah musik-musik yang tidak mengarah kepada kemaksiatan. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits. Sebagian manusia ada yang membeli lahwal hadits,
yaitu ucapan-ucapan ya, yang sifatnya membuat orang lalai, lengah, dan lupa. Tapi nggak diteruskan, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Lalu mereka mengaitkan dengan sebab nuzulnya, walaupun kita tidak memastikan kebenaran dari sebab tersebut, bahwa ada seorang sengaja mengumpulkan orang-orang ahli musik dan wanita untuk mendengarkan musik agar mereka tidak mendengarkan Rasulullah SAW. Tapi yang kita maksudkan dengan musik yang dibenarkan, musik yang mengiringi hal-hal yang baik, yang membuat orang terpesona mendengarkan ayat-ayat Allah, Asmaul Husna, atau iringan dari renungan. Kita saksikan bahkan di kalangan ahli hadis, pada renungan-renungan yang mereka buat pada cuplikan-cuplikan video pendek diiringi dengan irama musik. Kemudian kita kan semua tahu bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menghiasi Al-Quran dengan suara kita. Zayyinul Quran bi aswatikum. Ada bacaan Syuraim, bacaan juga katakan Syekh Ali Jabir, bahkan Sudais dengan irama yang tinggi. Bacaan juga yang indah dari Syekh Ali Abdurrahman Hudhaifi, kemudian di Mesir Mahmud Khalil Al-Husari, Abdul Basit, Abdul Samad, semua dengan irama ya, musik yang amat indah, yang tidak mengarah kepada yang negatif, tapi membuat orang begitu tertarik mendengarkan ayat-ayat Allah. Bahkan Rasul suka mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Sampai beliau mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kamu telah diberikan mizmar sebagaimana yang Allah berikan kepada Daud dan keluarganya. Karena Daud di saat dia bertasbih, gunung-gunung, burung-burung semua bertasbih bersama Allah karena indahnya suara Daud. Jadi orang yang mengatakan bahwa musik itu secara mutlak haram berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam keadaan mu'allaq. Mungkin sebagai orang masih memaksakan bahwa hadis ini muttasil, hadis ini mu'allaq. La yakunanna fi ummati qauman yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'asif. Akan datang di tengah-tengah umatku nanti satu kaum yang menghalalkan al-hira, yaitu zina, perbuatan keji. Kemudian sutra. Kemudian alat musik. Yang keempat, wal khamra dan khamr. Memang kalau seandainya semua ini bersatu, dari mulai musik, khamar, kemudian perzinaan, ya, seperti yang kita saksikan di tempat-tempat seperti ini, dijelas-jelasan haram, 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 kita sepakat bersama Anda. Tapi di saat kita menggunakan musik yang mengiringi Asmaul Husna yang lembut, mengiringi juga katakan renungan-renungan mengenai ayat Allah yang menggetarkan kalbu, apakah ini haram? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yang diharamkan liyudilla an sabil, yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Hadis ini mu'allaq, kalau mereka mengatakan bahwa hadis ini muttasil dalam riwayat Abu Daud dan riwayat yang lain. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan hanya al-harir, ya, al-khamra, ya, al-hira wal harir wal khamra, enggak disebutkan sama sekali ma'azif. Jadi ingat, orang berdusta atas nama Rasul dosanya amat besar. Dan jangan karena kita silau kepada seorang pengumpul hadisnya, kita telan riwayatnya, kita bela mati-matian dengan melupakan kitab Allah dan petunjuk Rasulnya. Jadi seperti yang tadi Ustaz Hamzah bacakan dalam suratul A'raf, hiasan dan keindahan ini tidak diharamkan, wajah yang cantik, yang tampan. Tapi begitu digunakan untuk menimbulkan fitnah, wanita yang cantik memperagakan tubuhnya yang tampan, juga mempergunakan ketampanannya untuk melakukan kemaksiatan, haram. Tapi di saat diberikan kecantikan, ketampanan, dia bersyukur yang cantik menutupi auratnya dari orang-orang yang bukan mahrimnya. Begitu juga yang tampan, tidak menyalahgunakan apa yang Allah berikan, dia termasuk orang yang bersyukur. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, jangan gampang-gampang mengkafirkan orang. Allah sebutkan rukun iman, yang mengingkari rukun iman ini dengan sendirinya kafir. Nah, Quran bahagian dari rukun iman. Jangan Quran yang merupakan rukun iman digantikan dengan sesuatu yang bukan rukun iman. Dan semua tahu bahwa hadis dikumpulkan bukan pada masa Nabi, bukan pada masa sahabat Nabi. Kalau memang dia merupakan hal yang sebanding dengan Quran, dari mulai awal dikumpulkan. Bahkan yang terjadi Nabi mengatakan,
La taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan tulis dari aku selain Quran. Faman katabahu falyamhu. Yang sudah menulis, hapuskan. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi waspada, hati-hati kita dari kalangan Khawarij. Khawarij yang dulu dengan gampang-gampang menumpahkan darah, mengangkat senjata dengan semboyan kitab Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menafsirkan Quran sepotong-sepotong. Nah, kita tidak sama sekali menafsirkan sepotong-sepotong, kita ingin mengaitkan antara ayat dengan ayat, kita fahami secara menyeluruh, dan kita bersatu dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan. Kalau ada perbedaan pendapat, kita siap untuk berlapang dada. Orang punya pendapat dengan dalil, silakan. Tapi berkaitan dengan syariat dan prinsip-prinsipnya, kita wajib untuk bersatu dalam agama Allah. Ini yang kita inginkan untuk bangsa Indonesia dan umat Islam di seluruh mancanegara. Jangan mau mendengarkan seruan-seruan yang memecah belah kita hanya gara-gara masalah jenggot, bukan rukun iman. Masalah celana cingkrang bukan rukun iman. Tapi kalau sombong, ya, kesombongan itu haram hukumnya dan membuat orang tidak akan mencium bau surga. Jadi hendaknya kita menjaga betul-betul lidah kita, sikap kita dari perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya, mereka yang sibuk membicarakan hal ini, di saat diajak berjuang menghadapi Israel, mereka menolak. Mereka mengajukan alasan yang bermacam-macam, bahkan cenderung membela Israel. Menghalang-halangi orang untuk berjuang di jalan Allah. Anda tahu, mereka orang yang beriman atau tidak beriman dari sikap dan kecondongan mereka. Ketika Israel diserang, mereka marah. Mereka menuduh yang menyerang katanya melakukan drama dan main-main. Ini jelas-jelasan bahwa mereka sebetulnya bersama Zionis Israel. Yang heran orang-orang kafir yang bukan Islam. Mereka menangis. Bahkan seorang petenis wanita terkemuka. Dia mengatakan situasi yang saya saksikan di luar ini tidak membuat saya bahagia walaupun saya menang dalam kejuaraan ini. Di mana anak-anak kecil wanita mengalami pembunuhan secara terus. Saya menginginkan dunia ini penuh dengan kedamaian. Dan saya persembahkan semua yang saya dapatkan dari pertandingan ini untuk Palestina. Seorang wanita yang tidak berjilbab, yang menggunakan pakaian yang biasa digunakan bertanding tenis, air matanya berlinang-linang. Saya khawatir rahmat dari hati kita pindah ke hati orang yang tidak beriman. Mereka beriman karena rahmat di hati mereka, sedangkan hidayah Allah dicabut dari kita karena hati kita yang keras, yang gampang menghembuskan kebencian dan permusuhan, apalagi mendorong orang untuk menumpahkan darah. Jadi waspada terhadap ancaman kaum Khawarij. Mari kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah yang kita telah mendengar tadi bagaimana keindahan itu yang sesuai dengan Quran Allah ya. Terima kasih sekali lagi Ustaz Husein. Saya Muhammad Krisna, kemudian Neza dan Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.